map 00 mid 00.03 00.00.00.06 mid recorder map stop 00 map pause resume 00.14 Asyhadu 00.15 an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, terutama Ustaz Triyono Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaganya. Demikian juga pada Takmir Masjid Al-Mutakin rahimahullah dan seluruh jamaah yang tidak bisa disebut satu persatu, yang semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak lupa kami ajak, mari selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal bagi manusia untuk mengarungi kehidupan dunia yang sebentar ini, untuk menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan turun kepada seluruh umatnya yang senantiasa mau mengikuti risalah beliau dengan baik dan benar sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Muttaqin, kemudian ada nama yang kedua yaitu Masjid Al-Humada, karena kemarin ada rehab, ya, rehab setengah berat, kemudian sang donatur memberi nama Al-Humada, tapi tetap masjid aslinya adalah Masjid Al-Muttaqin. Tapi nggak mengapa, karena beliau kepengennya nama Humada, maka baru kali ini kita punya masjid dua nama, ya, dua nama, nggak apa-apa ya. Yang pertama Masjid Al-Muttaqin, kemudian yang kedua Masjid Al-Humada. Selanjutnya bersyukur juga pada Allah karena kita telah melewati masa pandemi, ya, yang begitu melelahkan, sampai-sampai pada hari ini masih ada bekasnya, ya, yaitu di antara masjid-masjid masih belum bisa rapat sholatnya. Alhamdulillah di sini sudah kita menjadikan rapat. Nah, setelah beberapa waktu kita vakum dengan belajar, maka ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi kemudahan, yaitu dalam rangka memakmurkan masjid, ya, dimanapun itu ada berada, maka kaum muslimin wajib untuk ikut, ya, memakmurkannya dimanapun dia berada, di dekat masjid mana, ya. Untuk itu, karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu diantaranya kita buka
Di masjid ini sudah beberapa kegiatan. Yang pertama TPA bapak-bapak, kemudian TPA ibu-ibu, TPA anak-anak, lalu pelajaran bahasa Arab, ya. Kemudian ini taklim umum ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik untuk mengumpulkan kaum muslimin. Bagaimana indahnya ketika kita bertemu saudara-saudara. Ini pendahuluan dari saya, dan pada malam hari yang mulia ini kita akan bersama Al-Ustaz Triyama Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaganya. Beliau pengajar tetap di Islamic Center Baitul Muhsinin dari Sleman, yang nanti insya Allah beliau akan menyampaikan pelajaran atau tema tentang tazkiyatun nufus, yaitu bagaimana kita bisa menjadikan hati kita itu bersih, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Nah, ini kata Allah ini. Maka bagaimana cara untuk mensucikan jiwa itu? Nah, nanti kita tunggu penjelasan dari beliau, dari kitab yang beliau bawa tentang pensucian jiwa ini. Karena jiwa ini, Pak, hati ini adalah anggota tubuh yang paling pokok. Ketika hati itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya kita, ya. Tapi sebaliknya, kalau hati manusia itu jelek, maka seluruh tubuh juga tidak baik. Maka ini sangat penting pelajaran ini, ya. Dan ini insya Allah rutin, Pak, Bu, adik-adik, setiap Ahad pekan kedua, ya, tetap dibawa oleh Ustaz Triyama Abu Muhammad nanti sampai kitab ini insya Allah sampai selesai. Maka pada kali ini perdana atau pertama kali kita belajar, maka untuk bulan Desember, Januari dan seterusnya, nanti kita menunggu ya undangan tadi, karena kadang-kadang mungkin berbarengan ada acara apa nanti diajukan atau diundurkan, kita harus kasih kabar. Ya, maka ini pengajian rutin setiap sebulan sekali, yaitu setiap Ahad pekan kedua insya Allah, ya. Maka marilah kita siapkan yang bawa pena, pulpen, kertas, bawa untuk catat yang penting-penting. Kalau tidak, kita dengarkan, ya, untuk apa namanya, ketertiban pengajian. Maka harapan saya ini yang paling depan ini maju aja di hitam ini, ya. Allah, Mas, maju aja. Karena lebih dekat dengan Ustaz ini, lebih paling mulia, paling baik. Terus maju semua, maju, ya. Yang mau sini nggak apa-apa, ya. Terus maju, dipenuhi. Kemudian HP tolong di nonaktif, ya. Kemudian rekamnya sudah ada panitia, nanti kalau ingin minta nanti lewat panitia boleh, ya. Kemudian anak-anak untuk bersabar menunggu kajian supaya bermanfaat. Yang terakhir yang saya sampaikan, bagaimana metode kita belajar nanti, ya. Kita mulai Fathul Maghrib, kemudian nanti jam 6:53 nanti adzan Isya, ya, adzan Isya, tapi belum sholat dulu, ya. Terus dilanjutkan kajian sebentar, nanti manut Ustaz aja, nggak sampai jam 12, ya kan. Terus ketika Ustaz selesai, terus baru kita sholat berjamaah dengan iqomahnya pakai salon aja, Mas. Nanti Mas Oke, siap, ya. Kalau adanya pakai horen pas waktunya adzan, ya. Kemudian dilanjutkan kajian secukupnya, Ustaz. Oke. Kemudian baru diiqomati sholat Isya bersama-sama.
Siap. Karena sholat isya diakhirkan itu Nabi juga sering melakukan, ya, maka nggak apa-apa, jangan khawatir. Yang penting tetap berjamaah. Demikian jamaah semuanya, saya wakil dari takmir mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran panjenengan, dan nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada Ahad kedua, insyaallah. Untuk itu waktu dan prasarana monggo Ustadz sepenuhnya pada Ustadz Triyono dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para bapak, para ibu, adik-adik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Dan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk kita berjumpa di sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebuah momen yang Allah Subhanahu wa taala menugaskan di antara malaikat-malaikatnya untuk mencari majelis-majelis ilmu yang kemudian mereka menundukkan sayap-sayap mereka yang menunjukkan ridhonya mereka terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, ilmu yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuahkan amalan-amalan saleh yang bisa mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatul hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik. Bangsa muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di malam hari ini yang sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini, dan juga kepada panitia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang melimpah untuk Anda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya, pembahasan kita di malam hari ini adalah tentang tazkiyatun nufus, tentang pensucian jiwa. Yang insyaallah kita mengambil pembahasan dari tulisan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya, beliau adalah seorang ulama di Saudi Arabia yang mana beliau terkenal sebagai seorang yang produktif ya dalam menulis, dan insya Allah beliau sudah sangat sering sekali hadir
yang di Indonesia, yang mudah-mudahan yang belum pernah berjumpa nanti diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau. Dan tentang tazkiyatun nafas, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui, yang mana jiwa kita atau hati kita secara khusus ini merupakan poros pergerakan untuk badan kita. Bagaimana keadaannya kalau hati-hati kita, jiwa-jiwa kita itu kotor, dan kotornya hati, kotornya jiwa itu adalah dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Terus apa yang akan diperbuat oleh hati kita kalau hati kita itu kotor? Kalau hati seorang baik, maka hati itu akan memerintahkan anggota badan untuk berbuat baik. Dan kebalikannya, waliyadzubillah, kalau hati itu dipenuhi dengan noda, maka dia tidak akan bisa melihat perkara-perkara yang makruh, tidak akan bisa mengenali perkara-perkara yang mungkar, sehingga dia tidak bisa melakukan perkara-perkara kebaikan dan tidak bisa menjauhi perkara-perkara buruk. Waliyadzubillah, maka ini pentingnya seseorang mempelajari tentang tazkiyatun nufus, yang mana ibaratkan Bapak Ibu sekalian, baju yang kita pakai ini tidak mungkin kita pakai terus setahun, 2 tahun kita pakai nggak ganti-ganti, orang dicuci, ya lama-lama kotor, nanggung, gerah pakainya. Jiwa kita, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dalam kehidupan ini perlu adanya kita itu mensucikan jiwa. Yang mana ketika kita beraktivitas di sana bersinggungan dengan apa? Dengan kelalaian, dengan maksiat, dengan dosa yang mungkin kita nggak sadari. Atau mungkin kita sadar, namun kita terjang. Yang mana semua itu nanti akan membuahkan titik-titik hitam yang akan mengotori hati kita. Maka ini pentingnya kita mengetahui tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Kenapa kok kaidah di sini? Kenapa nggak langsung Al-Quran saja? Ya. Maka kalau ditanyakan seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya kaidah-kaidah sebagaimana ini juga 10 kaidah nantinya, kita akan membaca 10 kaidah tentang tazkiyatun nufus. Yang kaidah-kaidah tersebut disimpulkan oleh para ulama dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dari Al-Quran dan hadis. Yang mana mungkin kalau kita langsung membaca sendiri, menelaah sendiri Al-Quran dan Sunnah, mungkin kita belum bisa mencari tentang apa ayat-ayat tentang tazkiyatun nufus misalnya seperti itu. Akan kesulitan kita, maka dimudahkan para ulama, ya termasuk beliau Syekh Abdul Razak ini bid'ahullah ta'ala, agar kita mudah mengenali tentang cara-cara tazkiyatun nufus, ya. Nah, para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, tazkiyatun nufus itu sangat penting sekali. Di antaranya kita bawakan satu ayat sebelum kita masuk di kitab ini, ya insyaallah kita akan mengkajinya rutin, ya insyaallah. Dan ayat yang menunjukkan akan pentingnya tazkiyatun nufus, yang mana tazkiyatun nufus ini merupakan salah satu tujuan terbesar diutusnya Rasulullah SAW. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Surat apa nih kau? Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul di tengah umat yang ummi, di tengah umat yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis kebanyakannya. Minhum, yakni seorang rasul dari kalangan mereka sendiri.
yang dikenal oleh mereka, orang yang sudah dikenal kebaikan-kebaikannya oleh penduduk tempat tersebut, negeri Arab. Yang tugasnya kata Allah Subhanahu wa taala, yatlu 'alaihim ayatihi, yang akan membacakan bagi mereka secara khusus dan seluruhnya adalah untuk kaum muslimin seluruhnya, bahkan untuk manusia seluruhnya. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang terakhir dan itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang Rasul itu akan membacakan ayat-ayat Allah untuk mereka. Allah akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Dan hikmah ketika dibarengkan penyebutannya dengan Al-Quran, maka itu bermakna sunnah. Ini mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah. Nah, ini tiga hal. Belum membacakan ayat Allah, ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah, kemudian mensucikan mereka dari berbagai macam dosa, yaitu diajarkan tentang amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan, yang nanti amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Fa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, yang niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kok ternyata terjerumus pada kesalahan, nggak sadar kok, kemudian orang rosok ghibah, kemudian istighfar, termasuk perbuatan baik yang akan menghapus. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat kita dulu, mereka ketika terjatuh pada dosa, maka kemudian di antara mereka selain istighfar dan kemudian bertobat, maka mereka melakukan amal, ya, dan biasanya mereka sedekah, ya, karena salah satu keutamaan sedekah di Bapak Ibu sekalian luar biasa dalam menghapus dosa, ya. Sesungguhnya sedekah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tudfi'ul khati'ah, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, sebagaimana air itu memadamkan api, gitu ya. Kekuatan apa? Sedekah. Jadi para sahabat dulu, mereka banyak sekali ketika mereka terjatuh pada kesalahan, mereka bersedekah, ya. Ini, ya, dan termasuk semua amalan ini akan menghapuskan dosa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Ya. Nah, demikian, dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat tersebut dalam surat Al-Jumu'ah, setelah Allah menyebutkan tentang tiga tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh mereka itu sebelum diutus Rasul itu adalah berada dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang mereka tidak tahu tentang keagungan Allah, sehingga Rasul diutus membacakan ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah, ya. Kesesatan yang nyata dengan banyak maksiatnya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan amal-amal yang bisa mensucikan jiwa mereka. Mereka sesat yang nyata, sehingga mereka tidak tahu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul diperintahkan untuk membacakan Al-Quran dan Sunnah tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua,
yang di sana Allah sebutkan secara khusus tentang tazkiyatun nufus, termasuk tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, kita mulai masuk di pembahasan kita berkenaan dengan 10 kaidah tentang tazkiyatun nufus yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hidayatullah Ta'ala. Dan insya Allah sekali lagi ini adalah rutin, jadi kita tidak menyelesaikan di malam hari ini. Kalau kita selesai satu malam bisa, namun secara global. Kalau kita adalah rutin, maka kita akan membahas secara terperinci insya Allah Ta'ala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mempelajari tentang tazkiyatun nufus dengan baik. Dan para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah penulis beliau memberikan muqaddimah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelah muqaddimah tersebut atau pembukaan tersebut, beliau menyatakan fan-nafsul lati baina janbayil insani amruha 'adhibun wa sha'nuha kabirun. Beliau mengatakan bahwasanya jiwa yang mana itu ada di antara dua sisi kehidupan manusia, ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang buruk, perkaranya ini sangat agung, sangat besar dan sangat penting. Faqad aqsamallahu 'azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibari dalati 'ala 'azamatihi fi surati Syamsi 'ala nafsil muflihah wa ghairil muflihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan beberapa makhluknya yang besar, yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Asy-Syams sudah kita hafal insyaallah sebagian kita, yang mana beberapa makhluk yang agung itu Allah bersumpah dengan nama-nama itu untuk menegaskan tentang jiwa. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat tersebut, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya duha, wal qamari idza taraha, dan demi bulan apabila telah mengikutinya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila telah terang, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila telah gelap, yang telah menyelimuti, was-samai wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang membangunnya, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan apa yang dibentangkannya. Kemudian setelah itu beberapa banyak makhluk yang besar Allah bersumpah itu. Kemudian Allah bersumpah dengan jiwa, wan nafsi, ya, demi jiwa, wa nasawwaha, demi jiwa dan apa yang menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup sumpahnya dengan jiwa. Maka ini menunjukkan untuk pentingnya jiwa, karena ditegaskan dengan beberapa makhluk yang agung. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apapun yang Dia kehendaki. Allah boleh bersumpah atas nama makhluknya, atas nama matahari, bulan. Nah, kalau kita boleh nama bapak ini Bapak Ibu sekalian bersumpah dengan nama bulan, matahari, ya boleh. Ya. Hukumipun apa? Hukumipun syirik. Syirik asghar apa syirik akbar? Syirik asghar. Ya.
Hukum bersumpah atas nama makhluk, misalkan ya, demi rembulan, ya, demi matahari, saya bersumpah ini, maka dia terjerumus pada syirik asghar, ya, syirik asghar. Berarti apa? Terlarang. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, maka itu menunjukkan pentingnya makhluk tersebut, ya, dan betapa kedudukan makhluk tersebut, ya, untuk kita perhatikan karena itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bersumpah atas nama jiwa, Allah taala katakan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefujuran, kejelekan, jalan-jalan yang mengantarkan kepada murka. Wa taqwaha, dan Allah ilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia ketakwaan, jalan-jalan kebaikan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma belum mengatakan tentang makna ini, belum mengatakan maksudnya apa. Bayyana lahal khaira wasyarra. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada setiap jiwa manusia kebaikan dan keburukan. Jadi secara asalnya, secara global, ya, jiwa kita telah mengenal mana yang buruk dan mana yang baik. Buktinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ada seorang sahabat, Wabisah bin Ma'bad al-Asadi, siapa? Wabisah bin Ma'bad al-Asadi. Dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sebelum dia bertanya, Rasul bertanya duluan kepada dia. Rasul mengatakan, jika tas'alu 'anil birri wal ismi. Apa engkau mau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa? Maka dia mengatakan, "Na'am, iya." Ya. Betul, saya akan bertanya tentang itu, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu belum mengatakan, "Istafti qalbaka." Mintalah fatwa kepada hatimu. Mau tanya kebaikan dan keburukan, para surah minta fatwa, suruh tanya kepada hatinya sendiri. Kemudian belum mengatakan tentang ciri-cirinya. Al-birru, kebaikan itu adalah matama'annat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang jiwa dan hati manusia itu tenang. Kebalikannya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan itu adalah mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri, sesuatu yang ragu-ragu di dalam jiwa dan di dalam hati. Orang ragu nggak tenang. Maka kalau seperti itu, hati kok nggak tenang dengan sesuatu itu, maka hendaklah dia hati-hati. Kemudian setelah itu tanya kepada sang alim, ya, apa hukumnya itu? Hati saya nggak tenang. Wa in aftakan nas waftauka. Walaupun manusia itu mereka berfatwa kepadamu, ini boleh nggak apa-apa, ya, ini silakan nggak apa-apa. Namun ternyata hati nggak tenang, maka jangan dulu, tahan dulu. Ya, ini yang seperti ini kalau jiwa seseorang atau hati seseorang masih lurus, ya, masih di atas fitrah. Karena manusia, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini difitrahkan di atas kebaikan. Ya, ini ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Allah ilhamkan jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebuah hadis qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa'a." Sungguh aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan lurus. Fajtalahu syaitan. Kemudian baru syaitan itu menggelincirkan dia. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, ya, dan insya Allah kita semua dilahirkan ya. Kita semua dilahirkan insya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah kita semua adalah seorang anak. Walaupun kita juga seorang bapak. Nah, setiap yang dilahirkan di muka bumi ini yuladu 'alal fitrah, itu lahir di atas fitrah, di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, dia berapa lama yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan Islam, di atas Islam, dan mengatakan ya di atas menerima kebenaran. Ya, di atas fitrah. Mereka sudah mengenal kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan secara umum, ya, secara apa? Secara umum. Ya, kalau dan nanti hatinya apa? Akan ragu-ragu dan sebagainya. Adapun secara perincinya maka harus belajar ya tentang Al-Quran dan Sunnah. Gak cukup kemudian hati saya mengatakan kalau sedekah kok nggak tenang ya, wow itu ya, jangan. Saya sedekah nggak tenang jangan, ya. Itu ketaatan. Ya. Saya kalau sholat kok ternyata malah nggak tenang, itu setan, ya. Ini setan namanya, yang ganggu seperti itu. Ya. Nah, para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, selama hati seseorang itu masih lurus, maka ketika dia berbuat maksiat ini akan ragu-ragu. Ya. Kemudian dia merasa tidak ingin dilihat oleh orang. Wah, kalau dengan berbuat sesuatu kok jangan sampai orang tahu. Ya. Nanti gimana kalau tahu? Ini menunjukkan bahwa itu ciri-ciri ya, sudah ciri-ciri kalian adalah perbuatan yang menurut dia sendiri kurang baik. Ya. Menurut diri sendiri apa? Kurang baik. Ya. Maka hendaklah waspada dengan itu. Ini tentang apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yakni Allah mengilhamkan, mengajarkan, menjelaskan jalan-jalan kebaikan dan keburukan secara umum kepada setiap jiwa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluknya, tujuannya untuk mementingkan perkara ini. Pentingnya seseorang itu mensucikan jiwa dan agar dia waspada dari mengotori jiwanya. Ya. Ini demikian Allah Ta'ala. Sekarang penulis yang berusaha Allah Ta'ala, beliau menerangkan tentang maksud bagaimana mensucikan jiwa dan mengotori jiwa. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Beliau katakan aslu zakat, pokok dasar kesucian. Kata zakkaha ya asalnya dari kata zakat. Itu maknanya adalah al-ziyadatu fil khairi. Tahu Bapak Ibu? Al-ziyadatu fil khair itu zakat, yakni bertambah dalam kebaikan. Bertambah dalam kebaikan. Fal muradu bil ayati huna, maka maksud ayat di sini adalah man sa'a fi tazkiyati nafsihi. Barang siapa yang sudah berusaha mensucikan jiwanya, wa islahiha, dan barang siapa sudah berusaha memperbaiki jiwanya atau hatinya, wa sumuwiha, dan berusaha meninggikan jiwanya. Dengan apa? Bil istiqsari minat ta'ati wal khair. Caranya
Mensucikan jiwa, mengangkat jiwa adalah dengan memperbanyak amal ketaatan dan kebaikan. Wal ibadi 'ani syururi wasayyi'at, dan menjauhi perkara-perkara buruk dan maksiat. Maka kalau orang sudah berusaha melakukan dua ini, tahaqqaqa falahuhu, maka telah terwujudlah keberuntungan dirinya. Ya, telah terwujudlah keberuntungan apa? Dirinya. Maka pelajarannya di sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita itu jangan gampang puas dengan kebaikan yang kita lakukan. Wah, aku sholat 5 waktu wis pokoknya mentok kuwi wae. Ya. Sholat sunat yo wis ora. Ya, kemudian sholat malam yo nanti tak usah. Terus yang penting pokoknya sholat 5 waktu wis. Ada wis sedekah tiap Jumat, ya wis nggak usah tambah lagi. Jangan gampang puas dengan kebaikan. Namun apa? Hendaklah terus berusaha meningkatkan, karena ini adalah makna tazkiyah itu adalah pertambahan dalam apa? Kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, di sini itu ada dulu. Silakan. Oke. Iya. Bit recorder. Map 41 point. Map stop. Map pause area. 41.33. 41.34. 41. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Para bapak, ibu rahimani wa rahimahullah, kita lanjutkan. Kita telah berhenti di makna tentang mensucikan jiwa. Mana mensucikan jiwa, yakni apa tadi? Maknanya adalah ziyadah, pertambahan di dalam kebaikan. Mana tazkiyah. Dan makna ayatnya adalah barang siapa berusaha mensucikan jiwanya dengan cara apa? Yakni memperbaiki, kemudian meninggikan jiwa itu dengan memperbanyak amalan kebaikan, maka telah terwujudlah keberuntungan bagi dirinya. Maka apa pelajaran tadi? Jangan kita mudah puas dengan apa? Amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Hendaklah kita terus merasa kurang dengan amal kebaikan. Ya, sudah hafal 1 juz, misalkan juz amal, ya, jangan merasa puas. Maka besok berusaha juz 29. Sudah juz 29, juz 28, atau pindah di depan sebagainya. Ya, terus berusaha untuk menambah kebaikan, karena dalam masalah akhirat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba. Beda dengan masalah dunia, disuruh berlomba-lomba, atau disuruh qanaah. Qanaah atau berlomba-lomba ini qanaah ya. Namun terkadang malah ini dibalik. Terus apa ya? Kalau dalam masalah dunia, ya, ini seolah nggak ada puasnya, ya. Sehingga kalau misalkan seseorang ditawari, dia awalnya sudah gaji 1,5 juta, ditawari gaji 3 juta, pilih pundi? Pilih pundi, Pak? Jujur nih. 1,5. Nek pun 3 juta ditawari 5 juta, pernah mboten? Gitu. Anek pun gajinya 1 juta ditawari 200 juta, pernah mboten? Wah, pun tau nggih, pun soalnya. Ini mungkin ini jiwa manusia pada dunia itu nggak ada puasnya, dan manusia jiwa akan seperti itu terus sampai mulutnya dipenuhi dengan panah. Kapan itu? Kapan Bapak Ibu sekalian? Ketika meninggal. Ya, konasi ini. Bahkan ya terkadang usia angan-angan seseorang, impian seseorang ini bahkan dia melebihi batas takdirnya. Ya.
dia di malam hari sudah merencanakan ini, besok ini, saya tahu sekian mau ini, ya ternyata besok kain kafan sudah disiapkan untuk dirinya. Nah ini ya, ada pun terkadang di dalam masalah agama, ya, niki wis aku pas-pasan rapopo, masa belajar, tak ngerti nggak dosa malah, oke? Wah ini ya, jangan ampun ya. Terus belajar terus masalah ilmu agama, harus terus belajar, ya jangan merasa puas. Kaitan dengan taat, jangan merasa puas, terus harus ditambah dan ditambah. Ini kaitan ya pelajaran di dalam perkataan dulu di sini ya. Yang berikutnya makna tentang mengotori jiwa. Ya, makna mengotori jiwa. Yakni qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Asal tatsiyah, asal kata dari kata mengotori jiwa itu adalah al-ikhfa, ya, yakni menutupi, ya, menutupi jiwa itu dari kebaikannya, karena asalnya jiwa itu diciptakan dalam keadaan mulia, apa bukan mulia? Ya, tadi sudah ya. Nah, jiwa itu asalnya diciptakan dalam keadaan mulia, maka orang kalau dia berbuat mengotori jiwanya, maknanya adalah menutupi jiwa itu dari kemuliaannya. Dengan apa? Dengan maksiat. Ya, semakin tambah maksiat akan semakin tambah tertutup kemuliaan jiwanya. Ya. Maka beliau mengatakan al-asi, orang yang bermaksiat, qad akhfa nafsahul karimah bi fi'lil asami. Seorang yang bermaksiat sungguh telah menutupi jiwanya dengan perbuatan dosa. Ya, jiwa yang mulia dia tutupi dengan perbuatan dosa. Ya. Sehingga kemuliaannya tidak tampak lagi. Wa tamaraha birradhaini wal khasais. Dan dia menguburkan jiwa yang mulia itu dibenamkan semakin dalam dengan perkara-perkara rendah. Ya, dengan maksiat, dengan akhlak-akhlak yang rendah. Semakin dia berbuat maksiat, maka berarti dia telah membenamkan jiwanya semakin dalam. Berbeda dengan orang yang tadinya dia berusaha terus memperbaiki jiwanya, maka dia semakin meninggikan jiwanya. Kebalikannya di sini, orang yang berbuat maksiat dia semakin membenamkan jiwanya semakin dalam dan semakin dalam. Bahkan kemudian kalau sampai kepada batas kekufuran, waliyadzubillah, atau kemunafikan, maka dia akan nanti dibenamkan di dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya, ini naudzubillah. Nah, dan barang siapa yang terus-menerus seperti itu berusaha untuk mengotori jiwanya, berarti mengotori terus-menerus semakin membenamkan jiwanya dengan perbuatan maksiat, maka apa? Mustahabbat bidzalikal khabi'ah wal khusran waliyadzubillah. Dia menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan kerugian, ya, yang sebenar-benarnya, atau kegagalan dan kerugian dalam hidup dunia dan di akhirat nanti. Ya, ini naudzubillah billah. Dan para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, hal ini sungguh sangat menunjukkan tentang bahayanya kemaksiatan. Ya, sedikit ataupun banyak dia akan mengotori jiwa, ya, sehingga jiwa itu ya akan paling tidak itu akan malas melakukan kebaikan. Ya, maka kalau misalnya bapak ibu sekalian ternyata kok mau qiyamul lail, kok awalnya males, dia kok mau sedekah kok males, mau baca Quran kok males, mau sholat sunnah males, mungkin di sana ada apa? Ada dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga dosa yang kita lakukan ini ya kemudian menyebabkan kita itu malas untuk berbuat kebaikan yang berikutnya. Ya, ini. Dan kemudian Syekh Rahimahullah Ta'ala belum membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim yang perkataan ini saya anggap sebagai ciri-ciri yang jiwa yang baik dan jiwa yang buruk, yang jiwa yang suci dan jiwa yang kotor. Yang belum mengatakan bahwasanya jiwa yang mulia itu tidak akan ridho kecuali dengan sesuatu yang perkara yang tinggi, perkara yang afdal, perkara yang mulia. Dan kebalikannya, jiwa yang rendahan, jiwa yang kotor, kata beliau, ini akan berputar di sekitar perkara-perkara yang rendahan.
Maka kata beliau memberikan perumpamaan, yakni lalat. Lalat ini dia akan hinggap di tempat-tempat yang kotor. Ya, lalat itu akan hinggap di tempat-tempat yang kotor. Demikian jiwa seseorang kalau dia kotor, maka hinggapnya pada perkara yang kotor. Ya, senangnya bergaul dengan teman-teman yang maksiat. Ya, kalau pergi ya menujunya kepada tempat-tempat yang maksiat pula. Kalau sudah seperti itu, maka itu ciri-ciri hatinya itu kotor. Apalagi datang ke masjid nggak senang, gitu ya. Ini masjid kok asik iman fokusin lokal wae, masa dia gitu ya. Nah, senang ke masjid ya. Ini menunjukkan ciri-ciri hatinya apa? Kotor. Maka harus apa? Minta tolong kepada Allah agar dibersihkan. Adapun jiwa yang mulia kata beliau, la yardo bidulmi, dia tidak akan ridho dengan kezaliman. Sokok. Apa namanya? Suap. Disuap misalkan dikatakan uang bawah meja. Uang apa? Uang bawah meja. Buka 500 juta. Pripun Pak jenengan? Ini kan sengaja. Pripun? Purna boten? Boten, alhamdulillah jiwanya masih bersih. Harus boten turun. Kenapa? Itu adalah kezaliman, nyolong. Ya. Nyolong berdasi. Ya. Yang seperti itu jiwa-jiwa yang murni, yang bersih itu nggak akan ridho dengan seperti itu ya. Ini dia akan nggak mau walaupun sebesar apapun yang dia akan diberikan. Kalau itu adalah maksiat jangan diterima ya ini. Kalau kita terima seperti itu maka itu menunjukkan apa? Itu hati kita ada penyakit di situ. Ya kan? Kotornya apa? Hati-hati kita. Nah ini jiwa yang bersih itu tidak akan ridho dengan perbuatan dolim, perbuatan keji, zina, nggak akan ridho dengan itu, nggak akan ridho dengan pencurian, pengkhianatan dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena kemaksiatan itu semuanya adalah sesuatu yang rendah. Sedangkan jiwanya itu lebih mulia daripada mau digunakan dalam kemaksiatan. Ya, jangan kotori jiwa yang mulia kita dengan berbagai macam kemaksiatan. Ya, ada jiwa-jiwa yang buruk, ya ini akan ridho dengan perkara-perkara yang rendah. Ya, waliyadzubillah. Ya, dia akan cari-cari kesempatan. Ya. Dia lihat atasan bisa korupsi miliaran misalnya. Ya. Kemudian dia bawahan, maka yang penting dapat korupsi 1.000 euro pokok. Ya, ini kan ya dengan 1.000, itu dengan 1.000. Ya, ini adalah perkara-perkara yang rendah yang menunjukkan jiwa. Ya. Demikian pula berteman ya. Ini kalau seseorang condong kepada teman-teman yang rusak, maka itu menunjukkan jiwanya itu juga apa? Juga rusak. Karena apa? Atuyuru apabila amsalihah. Burung itu akan hinggap, akan mencelok di di sekawanan yang sama. Ya. Burung-burung emprit, burung-burung pipit, dia akan hinggap di teman-teman yang sama sesama burung emprit dan sebagainya. Ya kenapa? Dia memiliki jiwa yang sama. Sebagaimana jiwa manusia kalau jiwanya baik, ini duduk di samping orang yang penuh maksiat, nggak bisa ngobrol biasanya Pak. Kenapa? Sudah nggak cocok. Ya hatinya nggak cocok seperti itu. Ya ini. Demikian pula jiwa yang buruk, ketika dia bersanding dengan jiwa-jiwa yang buruk pula, maka ini akan nyambung terus seperti itu ya. Maka itu alamat. Ya, maka ini ciri-ciri jiwa yang bersih dan jiwa yang buruk. Nah kemudian di antara yang belum sampaikan pula di sini tentang haknya jiwa, bahwasanya jiwa itu memiliki hak yang harus kita tunaikan. Ya, beliau membawakan sebuah hadis. Saya ringkas di ini biar kita selesai di masalah mukadimah. Ya. Jiwa kita ini memiliki hak. Beliau membawakan hadis dari seorang sahabat yang mulia, jadi merupakan penggalan dari kisah dua sahabat yang dipersaudarakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ya, wa inna li nafsika 'alaika haqqan.
Ya, dan sesungguhnya jiwamu itu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Ya, kisahnya ini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya yang dulu dipersaudarakan ya, dipersaudarakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Salman Al Farisi datang berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ternyata menjumpai istrinya Abu Darda ini dalam keadaan lusuh, ya, rak dandan. Ditanya, kenapa kok lusuh sekali? Padahal kok seorang yang punya suami. Kurang lebih demikian. Jadi ibu-ibu menawi di rumah, ya, ampun lusuh, ya, kecuali bapak yang merantau jauh, ya. Ibu-ibu, ya, kalau bisa dandan, ya, dandannya itu diadakan bapak kawan, bapak IDW, ya, di suaminya sendiri, ya, jangan ya bapaknya tetangga ini, ya, suaminya, ya, diadakan suaminya. Di situ. Kemudian suami dan istri daripada Abu Darda mengatakan sesungguhnya saudaramu itu nggak butuh dunia lagi. Oh nggak butuh dunia lagi, nggak butuh istri lagi. Kenapa? Kalau siang puasa, kalau malam sholat malam. Dibuktikan sama Salman Al Farisi dia di situ. Ya ini dibuktikan ya sebagai sama. Situ kemudian Abu Darda pulang, ya disuguhkan makanan, katakan saya puasa, betul berarti ya, makan, dipaksa sama saya nggak mau makan kecuali kamu mau makan, kemudian dia mau makan. Ya. Kemudian malam dia tidur di situ, kemudian baru orang sebentar, kemudian dia bangun mau qiyamul lail, ya, kemudian dipegang tangannya tidur, ya, tidur bentar bangun lagi, mau berdiri lagi, terus tarik lagi, sampai kemudian dia tidur terlelap, kemudian dibangunkan seperti gambaran terakhir. Sekarang ya, kemudian dinasihatkan ini. Sesungguhnya Allah memiliki hak atas dirimu yang harus tunaikan. Ya, keluargamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Ya, bahkan jiwamu, badanmu sendiri itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa atikul ladzi haqqin haqqahu, dan berikanlah kepada setiap yang punya hak ini haknya masing-masing. Jangan boleh ini, jangan boleh ini, jangan berat ini untuk menunaikan hak ini. Harus semuanya rata semuanya. Ya sesuai dengan itu haknya masing-masing. Ya demikian Allah Taala membisa di sini menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah di sini ya tentang hak. Ya, ini harus hak dan kewajiban harus diperhatikan. Ya, keluarga kita juga punya hak, kita juga punya hak, ditunaikan masing-masingnya. Dan seseorang tidak akan bisa benar lurus menunaikan hal itu kecuali dia belajar tentang ilmu syar'i. Ya, ini terkadang seseorang dia menyangka, belum berikan pembagian di sini tentang dua pengertian yang salah. Seseorang menyangka bahwasanya menunaikan hak jiwa itu adalah dengan apa? Dengan memaksa jiwa untuk taat terus. Kemudian perkara-perkara fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah ini tidak ditunaikan, seperti menikah, tidur dan sebagainya. Jangan. Kalau kamu tidur, tidak memberikan haknya jiwa. Kamu sholat siang ini seperti Abu Darda tadi. Ada di kelompok yang lain yang tadi bisa dikatakan seperti ekstrim kanan. Ya, ini. Kemudian di kelompok yang lain di sana berpendapat bahwa saya menunaikan hak jiwa itu adalah biarkan turuti semua kemauan jiwamu. Pengen maksiat, pengen komer, pengen nyolong, silakan, itu haknya jiwa. Sampai seperti itu namanya ekstrim kiri ya. Ini sesuatu segala hal itu ada seperti itu, Pak. Ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, semuanya seperti itu. Dan ahlu sunnah itu berada di tengah-tengahnya. Ya. Ada di tengah-tengah jalan itu. Ya, ini Allah Taala Musa kemudian beliau menutup dengan doa, mendoakan pembaca semuanya agar mensucikan jiwa-jiwa kita semua dan akan memperbaiki amal-amal kita semuanya, dan kemudian akan meluruskan ucapan kita agar memperlihatkan kepada kita perkara-perkara yang hak dan memberikan rezeki untuk bisa mengikutinya. Kemudian agar memberikan petunjuk kepada kita agar bisa melakukan akhlak-akhlak yang terbaik, dan agar
dijauhkan dari fitnah-fitnah yang positif maupun yang lain. Ini tertutup yang digunakan oleh penulis mukadimah. Ini baru mukadimah yang menunjukkan tentang pentingnya tahiyatul wudhu. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana penerapan Allah, kita akan melanjutkan pembahasannya di kesempatan yang akan datang tentang 10 kaidah tentang pensucian jiwa. Ya, karena